Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kehidupan manusia yang begitu pahit. Untuk itu kita baca bersama-sama tentang firman Tuhan ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Tertulis demikian: dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tidak mudah untuk menjadi alat Tuhan di dalam dunia ini. Kita harus tahu bagaimana siksanya kita untuk berjuang melawan dunia. Dunia lebih kuat jika kita mengandalkan kedagingan kita, jika kita mengandalkan uang, jika kita mengandalkan kekayaan, kemampuan, otot, pikiran, kepintaran kita. Kita tidak mampu mengalahkan dunia yang sudah terlalu jahat untuk membinasakan manusia makin hari makin jauh dengan Tuhan. Untuk itu kita belajar dari masing-masing ayat tersebut. Yang pertama di ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Di sini Paulus ingin menyatakan kepada kita masing-masing bahwa mereka dalam keadaan yang tidak nyaman. Mereka berada di dalam keadaan yang tidak dipikirkan manusia, bahkan yang tidak diinginkan manusia. Apa yang dikatakan? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, kita bisa tahu dengan ayat 8 ini bahwa mereka melakukan semuanya untuk Kristus jika mereka sudah kehilangan akal, dan jika mereka ditindas bukan berarti mereka sudah tidak berbuat apa-apa lagi. Setiap orang yang melakukan atas dasar Kristus bukan berarti dia tidak ada jalan keluar, melainkan dia memiliki jalan keluar yang tidak diketahui manusia. Sekalipun itu yang dipikirkan manusia, yang ingin mereka lakukan menyerah, tapi Kristus Yesus tidak akan pernah membiarkan mereka menyerah jika mereka mengambil perkara-perkara dunia, perkara-perkara sorga. Nah, di ayat 9 yang dikatakan, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, mereka, Paulus dan temannya itu dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kita bisa tahu jika aniaya yang berada di dalam kehidupan kita, apakah itu melambangkan bahwa Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Aniaya buat manusia itu biasa. Mengapa demikian? Jika kita tidak dianiaya, berarti kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Apakah selama hidup kita masuk dalam zona nyaman terus-menerus? Bahkan kita tidak pernah merasakan apa yang terjadi dalam luar zona nyaman. Kita harus tahu tentang firman Tuhan. Dengan itu kita harus keluar dari zona nyaman. Jika kita tidak keluar dari zona nyaman, bagaimana kita bisa memahami tentang firman itu dengan lebih baik dan lebih mendalam lagi, dengan keadaan yang terjadi yang hendak yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus juga ingin mengatakan di dalam surat Korintus ini yang kedua, kami dihempaskan namun tidak binasa. Mereka mengalami segala masalah. Mereka mengalami segala sesuatu yang tidak diinginkan manusia yang terjadi dalam diri mereka. Tetapi Paulus sadar dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, jika mereka melakukan itu untuk Kristus,
Dengan iman dia berkata, semuanya tidak akan berkekurangan. Termasuk aniaya pun mereka tidak pernah ditinggalkan. Nah, kita lihat di ayat yang terakhir. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu apa yang dikatakan di dalam ayat 10 itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, maksudnya membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami berarti Paulus beranikan diri untuk merasakan, untuk dapat bisa menerima siksaan apa yang Yesus rasakan, sekalipun tidak sesiksa Yesus. Itu hanya sedikit dengan apa yang Paulus rasakan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Berarti kematian Yesus melambangkan siksaan dalam kehidupan tubuh mereka, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Supaya Yesus yang selama ini kita anggap jauh, selalu nyata jika kita memberanikan diri merasakan siksaan Yesus, sekalipun tidak sepenuhnya apa yang Yesus rasakan di saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu berdiam diri dalam zona nyaman. Kita harus mampu keluar dari zona nyaman tersebut. Mengapa demikian? Nyata jawaban dari ayat-ayat yang kita baca tadi, yang tertulis di dalam ayat 10, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kehidupan nyata Yesus yang kita lambangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berarti kita siap untuk menunggu waktunya jika Ia datang dan memanggil nama kita. Baik dan tidak baik waktunya, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya atas apa yang telah kita lakukan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.